Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Resti, dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas terkait dengan investasi. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman udah nggak asing lagi ya terkait dengan investasi, atau bahkan nih ada yang sudah memulai untuk berinvestasi. Jadi orang yang berinvestasi ini biasanya disebut dengan investor. Dan bagi sebagian investor ini, mereka tentunya memiliki gaya berinvestasi masing-masing yang tentunya berbeda-beda pula, tergantung return yang akan diharapkan. Nah, untuk teman-teman nih yang mungkin masih menjadi pemula dalam berinvestasi, nah butuh ketelatenan dan juga analisis yang lebih mendalam lagi terkait mau dikemanakan nih uang yang kalian investasikan. Dan tentunya harus sesuai dengan return yang teman-teman inginkan juga. Nah, untuk itu kita akan membahas terkait dengan investasi terlebih dahulu. Jadi, investasi di sini dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses mengalokasikan dana atau sumber daya tertentu ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan kita akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, tujuan daripada investasi ini biasanya untuk meningkatkan nilai modal atau mendapatkan penghasilan pasif dari aset yang diinvestasikan. Nah, investasi ini juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk loh. Yang pertama saham, kedua obligasi, ketiga properti, keempat komoditas, kelima reksadana, keenam mata uang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan ingat bahwa setiap bentuk investasi memiliki karakteristik, risiko, dan potensi pengembalian yang tentunya berbeda pula. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengulik terkait dengan dua instrumen investasi. Pertama ada saham, dan yang kedua ada obligasi. Nah, kita akan membahas satu persatu dulu. Pertama ada saham. Nah, apa sih itu saham? Di sini, saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau suatu badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut dapat memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, return pada saham ini biasanya disebut dengan dividen. Nah, itu adalah saham. Dan kita akan beralih ke obligasi. Obligasi ini dapat diartikan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat kita pindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan juga kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Dan return dari obligasi ini biasanya berbentuk sebagai kupon, dan itu sudah ditentukan di awal periode kita mau membeli obligasi. Dan kita di sini akan mengulik terkait tentang saham dan juga obligasi. Jadi sebelum melakukan investasi tentunya kita juga harus mengenal nih perusahaan mana nih yang akan kita investasikan. Perusahaannya seperti apa, returnnya seperti apa. Dan di sini pada saham kita mengenal jenis dua analisis yang tentunya sudah nggak asing lagi nih bagi kita juga. Pertama ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, analisis fundamental ini itu biasanya digunakan oleh investor yang memiliki tujuan investasi saham dalam jangka panjang dengan cara mengukur kinerja keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, kondisi industri dan sektor terkait lainnya, serta analisis terhadap ekonomi mikro dan makro yang sedang terjadi pada saat itu. Itu adalah analisis fundamental pada saham tentunya. Nah, yang kedua kita ada analisis teknikal nih. Nah, analisis teknikal ini biasanya digunakan investor dalam berinvestasi jangka pendek. Nah, analisis ini mengukur kinerja suatu saham dan arah harga saham di masa depan berdasarkan data historis, pergerakan harga dengan menggunakan grafik atau beberapa indikator tertentu, seperti grafik garis atau line chart, grafik batang atau bar chart, dan grafik lilin atau candlestick. Nah, demikian adalah analisis-analisis daripada investasi saham.
Untuk itu mungkin kita bisa mempelajari nih terkait dengan analisis-analisis, dan tentunya kita akan membandingkan nih dua kode saham dengan analisis fundamental dan analisis teknikal. Mungkin bagi teman-teman semuanya bisa dipelajari dan juga bisa untuk membandingkan nih antara dua kode saham ini, mana sih yang lebih mendapatkan return yang besar bagi teman-teman. Nah, untuk lebih mempelajari ini bagaimana analisis teknikal dan analisis fundamental, di sini aku mau membandingkan nih kedua kode saham perusahaan. Yang pertama ada SUNY dan kedua ada RDTX. Nah, kita akan mengulas secara mendalam terkait analisis yang akan kita gunakan dalam mengkaji saham SUNY dan saham RDTX ini. Baik, sebelumnya kita harus mengenal nih terkait dengan kode perusahaan saham SUNY. Nah, PT Sunindo Pratama Tbk ini atau SUNY didirikan pada tahun 2002, tetapi baru memasuki industri minyak dan gas pada tahun 2004. Setelah itu, perusahaan juga menambahkan produk non-migas dan layanan pengelolaan limbah dalam lini usahanya. Nah, perusahaan ini memasok OCTG, pipa bor, pipa saluran, mata bor, pengemas bahan kimia dengan beberapa mitra untuk menyediakan layanan. Nah, untuk melakukan analisis fundamental di sini dapat kita lihat di aplikasi Indo Premier. Di sini saya menggunakan aplikasi Indo Premier pada fitur fundamental. Nah, di sini dapat kita peroleh melihat laporan keuangan dari perusahaan SUNY sendiri. Di sini sudah tertera net profit sebesar 98,3 billion. Lalu ada PBV 1,35 kali, ROA sebesar 13,15%, ROE sebesar 16,96%. Jadi di sini sudah tertera lengkap terkait laporan keuangan dari perusahaan SUNY sendiri. Jadi teman-teman bisa untuk melakukan analisis dengan melihat di laporan fundamental pada aplikasi Indo Premier ini. Nah, untuk melakukan analisis teknikalnya, kita juga bisa melihat kembali pada aplikasi Indo Premier di fitur chart. Nah, di sini kita bisa melihat grafik nih. Grafik daripada harga saham dari kode SUNY atau Sunindo Pratama ini. Nah, untuk melihat analisis teknikal, nah kita klik efek tadi, lalu kita cari yang moving average. Setelah itu klik moving average, kita klik X. Nah, untuk MA9-nya ini harus kita ganti ke MA20 dengan cara klik pengaturan, lalu ganti 9 dengan 20. Nah, setelah itu kita ganti style warnanya. Aku pilih merah di sini. Oke, kita klik X. Nah, ini adalah MA20 dari saham SUNY. Nah, untuk itu kita perlu membandingkan nih. Kita klik efek lagi. Nah, kita cari moving average kembali. Nah, setelah itu kita pilih moving average, kita klik X. Nah, MA9 ini kita ganti dengan MA50. Klik pengaturan. Lalu untuk 9-nya ini kita ganti ke 50. Nah, untuk stylenya nggak perlu kita ganti soalnya warnanya udah beda ya. Nah, di sini dapat dilihat kesimpulannya bahwa jika MA20 ini dia lebih tinggi daripada MA50, maka itu adalah sinyal beli. Dan jika MA di sini lebih rendah daripada MA50, maka ini adalah sinyal jual. Jadi pada saham SUNY ini sangat anjlok ya jika kita lihat pada chart atau grafik ini. Jadi teman-teman yang punya saham SUNY mungkin bisa segera dijual saja ya. Oke, itu adalah analisis fundamental dan analisis teknikal dari saham SUNY. Nah, untuk selanjutnya kita ada saham RDTX. RDTX ini dimana adalah PT Roda Vivatex, bergerak dalam perusahaan manufaktur tekstil dan memproduksi kain tenunan polyester. Jadi di sini juga untuk analisis fundamentalnya dapat kita lihat di aplikasi sekuritas Indo Premier, dan di sini juga sudah terlihat seperti nilai PBV sebesar 1,5
ROA sebesar 8,73%, dan ROE-nya sebesar 9,66%. Jadi buat teman-teman yang mau berinvestasi menggunakan analisis fundamental, nah bisa dilihat pada laporan keuangan fundamental pada aplikasi Sekuritas Indo Premier di bagian fundamental ini. Jadi untuk selanjutnya kita melakukan analisis teknikal pada saham RDTX. Caranya sama seperti tadi, adalah kita cari chart atau grafik dari saham RDTX, lalu kita cari klik FX, lalu kita cari moving average. Oke, kita klik silang. Nah, kita ganti MA9-nya ini di pengaturan menjadi 20. Oke, kita style, kita ganti warna ke hijau. Oke. Nah, udah, ini adalah MA20, lalu kita pergi ke FX lagi, kita klik moving average. Ulangi hal yang sama, kita klik X. Nah, kita ganti MA9 ini ke pengaturan menjadi MA50. Nah, jadi kesimpulannya sama untuk analisis teknikal ini, di mana jika MA20 ini ada di garis atas, ini berarti sinyal beli. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham RDTX, bisa dimulai beli dari sekarang, karena ini sudah merupakan sinyal beli. Baik, dan selanjutnya kita menuju ke analisis investasi obligasi, di mana di sini saya akan mengambil obligasi negara sebagai contoh dari salah satu instrumen obligasi sendiri. Nah, untuk SBN retail atau surat berharga retail di sini terbagi menjadi 4, yaitu ada ORI, yaitu obligasi negara retail, SR adalah sukuk retail, SBR adalah setting bond retail, SST adalah sukuk tabungan. Dan di sini ada ORI dan SBR yang bersifat konvensional, dan SR dan ST yang bersifat syariah. Sedangkan untuk ORI dan SBR ini dia bisa dijual, sedangkan SR dan ST ini hanya mempunyai fitur early redeem. Dan untuk tenor dari keempat ini pendek, sekitar 2-5 tahunan saja. Dan untuk kupon dibagikan sebulan sekali. Jadi investasi ini cocok bagi investor yang ingin dapat income sebulan sekali. Nah, demikian tadi adalah penjelasan dari aku terkait dengan saham maupun obligasi. Dan tentunya bagi teman-teman semua, berbijaklah dalam berinvestasi, karena dengan berinvestasi kalian akan tepat untuk menuju kaya, bukan cepat menuju kaya. Jadi demikian adalah penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.